lantai itu sampai segitu. Rumah sebelah juga lah. Ya. Rumah Jadi yang sebelah dibangun juga oleh yang klien bikin. saya ini dua rumah orang tuanya sama rumah Iya. utama. Terima kasih semuanya untuk media. Dikit-dikit. Lumayan ya, 2 miliar ya Om? Iya. 2 miliar. Gini ya, maaf sebelumnya. Suaranya gedein Aku dikit. pribadi kenal sama dia itu ya nggak dari awal ya, aku ceritain dari awal aja ya. Jadi jangan seolah-olah yang aku kenal sama dia sudah jaya. Itu maaf itu tidak. Awal perkenalan aku itu dimulai dari suaminya. Suaminya itu aku pribadi dikenal sama temen lagi gitu loh. Yuk Kak, kita ke sana yuk. Ada tempat orang yang bisa loh ngebaca ini nih, kata dia gitu. Baca apa sih? Bilang gitu kan. Ya kalau kakak ke sana nanti dia ngerti lah keluhan kakak yang kakak seperti kakak lagi. Misalnya kakak punya masalah sama rumah tangga atau masalah toko. Oh iya benar. Sampai sana aku kenal sama beliau, suaminya gitu. Awal muasalnya kami ketemu Nina itu bukannya langsung ketemu Nina, tapi ketemu sama suaminya. 1, 2 sampai 3 kali kami ke sana. Keempat atau kelima kali aku langsung ketemu sama Nina itu di hari yang berbeda. Kenapa? Aku ke sana ada keperluan dengan suaminya. Otomatis kan pasti bolak-balik dong. Yang namanya lagi menuju sesuatu hal yang pengen tahu gitu loh kan. Katanya aku pribadi sebenarnya itu dulu kerja di perusahaan beliau. Ya kan? Di toko murah 88 di Jalan Raya Meruyung, di Parung Bingung, di dekat rumah sakit Asifat. Kenapa saya bilang kayak gitu? Kok saya merasa sepi ya tokonya gitu kan? Teh, jangan-jangan tokonya ada gini-gini ini kan banyak saingan gini-gini. Kita kan yang namanya karyawan ikhtiar dong. Kita punya target kerja dong, gitu kan? Lo kalau kagak nggak dapat target, kamu besok gajian bapak potong ya, gitu. Aku pribadi yang namanya seorang manajer perusahaan yang sudah diamanatin sama bapak, yang harus punya target, punya omset, otomatis kita ikhtiar kemana-mana, itu kan nggak salah gitu. Datanglah aku ke tempatnya, aku bilang gitu, bang, toko aku tuh agak lumayan sepi karena begini-begini. Oh, kayak gini loh, mungkin ada sesuatu pas di terawang-terawang nih. Kalau dia bilang kayaknya ada yang begini nih, kata dia gitu. Terus gimana nih bang, jalan keluarnya, kata dia gitu ya. Harus beli ini biar nanti ditanam di toko, kata dia gitu kan, nanti ada aura-aura yang bisa menarik customer katanya dia gitu. Oh gitu, aku bilang gitu kan. Otomatis dong yang namanya aku sebagai manajer pengen dong dibanggain seorang bos. Wah iya toko gue penuh. Asri pinter ya, bulan kemarin kamu omsetnya jeblok, tahun bulan ini kamu harus jaya. Kali-kali aja kan dibeliin mobil ya gitu. Tapi alhamdulillah sama aja, tetap aku kesana ya sama aja, nggak ada perubahan, belum ada perubahan. Lambat laun aku dapat itu, dia suruh beli minyak itu yang harus ditanam di toko. Tuh nggak tahu lah aku musyrik apa kagak, aku kan masih hilaf lah, zamannya masih hilaf gitu kan. Hari keempat atau kelima aku main lagi, karena baru dari pagi aku jam 10-an aku sudah datang. Otomatis sampai Johor dong. Pas sampai Johor gitu bangun numpang sholat, masuklah ke kamar dong, di dalam ada bini gua. Lah selama ini kok bini lu nggak dikeluarin? Wajar aku nanya kayak gitu. Tapi ya udah stop lah, yang penting gua sholat dulu. Setelah sholat aku di kamarnya, memang aku terangkan di kamarnya dia yang dulu itu ada kamar mandinya. Kami sholat di situ, kami minjem mukena yang namanya perempuan. Setelah disolat, sebelum rapi-rapi, kita ngobrol lah, kenapa teh kok lo nggak keluar? Gue nggak boleh keluar kalau selama ada pasien laki gue nggak boleh keluar gini. Loh kok begitu sih? Mikir gitu dong. Satu pemikiran aku, kalau misalkan kayak gini caranya gue nggak enak, karena sama aja gue nggak ngargain bininya ada di dalam gitu. Keluarlah aku lah, gue nggak mau datang ke sini lagi kalau bini lo nggak ada. Aku selalu bilang gue nggak akan datang kalau bini lo nggak akan keluar. Dari situ alhamdulillah setiap aku datang bininya selalu respon, welcome sama aku kan. Aku pun gak sendiri, besoknya bawa temen.
Karena kan mungkin di aku pribadi, oh sama gue nggak hoki nih gitu kan. Yang tadi dibilangin gue pakai minyak ini minyak itu gue nggak bisa, nggak hoki. Mungkin teman gue hoki, kan beda-beda hokinya orang, nggak satu sama gitu kan. Setelah itu ngobrol, banyak main, makin deket lah kita intinya, ya kan. Makin deket intinya kita, sering komunikasi. Siang itu aku bilang, teh gue pengen makan pare yang pakai ikan teri. Kok pare di rumah gue pahit deh, pahit di sini, pare di sini enggak ya kan, lo nggak pernah kan? Iya, gue pengen makan pare itu. Dia suruh ingetin masalah pare, bener nggak aku ngomong kayak gitu. Nah aku ke rumah dia makan siang, ngobrol, next lu main ke rumah gue ya gitu. Gue nggak bisa ke rumah lu besok karena lu sekalian nih ke toko. Aku ke toko, di toko kita sering ngobrol, sering curhat. Dia kan memang kebetulan sebelum jadinya tenornya dia itu ya penyanyi gitu, memang penyanyi. Dan pas dia mau nyanyi, bikinlah dia konten yang pengen jalan-jalan itu. Kebetulan pas dia mau bikin konten itu, dia nyanyinya itu di daerah Limo, deket toko aku, toko murah 88 yang milik Bapak Kasiman gitu, Bapak Haji Ahong kan. Ya udah, teh gue ada panggilan nih, ada wawancara dari media Trans kalau nggak salah gitu kan. Ya udah sana, siapa tahu itu rezeki lo. Asli kan bilang gitu, nggak salah gue bilang gitu kan. Siapa tahu dari sini lo bukannya cuma penyanyi dangdut tapi jadi apa sih, jadi artis yang bener ada nama. Itu kan doa. Tapi kan pas setelah itu Allah kabulin. Saat ini ya kan dia udah jadi tenar. Jadi jangan pernah bilang gue ketemu dia sampai 6 bulan. Hello, 6 bulannya saya berteman sama dia, dia bikin bangunan berapa bulan. Jalan-jalannya kami, gosipin laki-laki ya kan, gosipin para suami yang kita ngomongin laki-laki, apa sih berapa bulan. Kalau dia nggak pernah ketemu aku, dia nggak ngakuin gue sebagai apa tuh, teman. Dulu mah teman, sahabat. Setelah sahabat udah kayak saudara. Setelah udah kayak saudara, sekarang kayak musuh. Itu mah haknya dia ya. Tapi saya terangkan, maaf, saya merasa sangat kecewa. Kenapa? Statementnya dia, dikira saya aku tuh pribadi, alah paling bercandaan aja lah. Setidaknya aku tahulah kayak gimana loh orang entertain kayak gitu, pasti bercanda nih ngeledekin gue nih. Ternyata kak, adalah tuh anak buahku, kak, yes, baca WA, iya udah baca. Kenapa? Tuh lo dibikin konten sama dia. Kenapa? Aku bilang gitu kan. Lihat dong lu di YouTube tuh, lu dibilang katanya dia, ya kan, katanya nih beliau ini ditipu 2 miliar. Itu duit apaan? Wajar gak sih aku ngomong kayak gitu? 2 miliar gimana? Aku masih santai dong. Alah, jangan suka ngomongin orang. Aku bilang gitu sama adikku, jangan lu ngomongin orang. Enggak kak, ini makin banyak kak, makin penuh. Lu lihat kak, aku masih santai, ya kan, aku masih yang cuek aja di kerjaan. Pulang, nyampe rumah, belum nyampe rumah, udah pas aku lihat, wih, kata-katanya bagus nih, aku bilang gitu kan. Telah, dikira aku masih bercanda-bercanda. Setiap hari aku dapat video, aku pelajarin, cakep, aku bilang, cakep. Dia bilang gue nipu, gue bawa uang kabur 2 miliar, sampai saat ini muka aku udah kayak taruh, nggak tahu mau taruh di mana. Orang berpikir bener-bener yang aku penipu, aku bawa uang dia 2 miliar terus kabur kemana aja, rumahnya kagak jadi. Itu loh, selama ini tinggal di mana gitu loh. Pikir pakai ya, gue ngomong nggak diakuin temen nggak masalah gitu loh. Nggak punya temen ya nggak mungkin. Tapi kalau aku yang namanya dianggap temen, nggak apa-apa. Tapi tolong kalau bicara itu istighfar dulu, sadar dulu sebenarnya. Bener gak gue nipu lo gitu loh. Lu nitip duit gue, dia bilang beli mobil yang cash. Ya Allah, harus gak sih dibuktiin kalau aku tuh gak kayak gitu loh. Percakapan kami pun itu masih lengkap sampai saat ini. Yang katanya suaminya bilang sudah baca percakapannya, tunjukin saya kayak aku. Percakapan dia buat penyidikan aja. Tapi aku gregetan om gitu. Nggak apa-apa.
Ya kan wajar. Gini loh, saya sudah baca di percakapan mereka itu kalau begini Dia tuh dia begini. itu bukan buat mau marah ibu, tapi dia justru mau bikin ibu lebih sabar. Oh gitu ya. Jadi saya harus sabar. Iya, sabar. Jangan dong. Ini udah meledak-ledak gitu loh. Jangan tanggung. Ini nanggung. Jadi nanggung. Iya kan? Jadi itu bilang beli minyak, beli ada potong ayam. Oh, hitam itu katanya bagaimana tuh? dulunya suaminya itu alumni dulu kerjanya di potongan ayam. Tapi mungkin ayam apa ya? Kalau aku emang pernah motong ayam, tapi warnanya hitam gitu loh. Tapi kan gue disuruh ya, tapi bilang yang penting kan buat Tapi inti. bayar? Ya Bayar bayar, berapa? Pak, beli ayamnya ya bayar dong. Hah? Bayarnya Ya. sampai jutaan. Ya iya, kan tadi buat toko bapak biar gak pengen rame daripada bapak marah-marahin mulu. Ya makanya minyaknya bayarnya berapa lagi? 1.700.000 dah kalau nggak salah. 1.700.000. Ya iya. Waduh, kalau beli di Tanah Abang berapa duit itu? Ada 1 kilo udah dapat ini. Satu ember. Satu ember ya. Ya, tapi kan aku kan pribadi nggak Ya tahu Allah, Pak, ya maaf Pak. Allah. Jadi begini loh Pak, dulu tuh niat baik, bukannya asli yang mau gimanain toko, namanya kan toko lagi sepi yang waktu kita lagi bener-bener lagi ada saingan lah, ada yang namanya toko kan gak rame terus Pak. Asri kamu ini gimana sih sejenong kelakuan ini gitu nih kalau marah nih ya. Ini mata emang sipit bapak memang baik banget. Tapi kalau udah marah di toko itu dia nggak pakai itu. Jangan body shaming loh. Oh iya maaf. Maaf ya Pak. Tapi memang bener kalau udah marah setiap hari saya menangis. Banyak kok. Ini bilangnya masih ada gitu. Datang emang gak tiap hari. Sekali datang nanyain duit. Kalau duitnya kagak dapet ya kan. Ya, kamu kerja ngapain aja di sini? Emang kamu kerja saya kagak bayar? Hah? Sepi Pak. Sepi. Terus kalau sepi emang kamu gak saya gaji? Ya gaji sih, Asri bilang gitu. Terus kalau kayak begini kamu mau bikin saya? Ya udah yang tadi aku bilang, gue coba untuk ikhtiar kok. Nggak ada macem-macem yang pengen dukunin bapak ya kagak. Saya cuma pengen tokonya itu gimana caranya biar ramai gitu doang. Ya, jadi sebentar saya lurusin dulu ya. Mm-mm. Ya. Saya perlu luruskan juga bahwa kenapa ada hadir Bapak Kasiman atau Pak Haji Ahong di sini, karena pada saat peristiwa bangun-membangun itu terjadi, itu menggunakan bahan material dari toko murah 88, di mana pemiliknya ini adalah Pak Kasiman. Betul. Kemudian yang jadi permasalahan baru, kemarin pihak sana itu memberikan somasi yang diperlihatkan ke publik justru di toko Bapak yang satunya, yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan perkara ini. Nah, itu yang nanti Pak Kasiman bisa jelaskan berapa kerugian dengan akibat daripada peristiwa itu ya Pak ya. Nah, lalu kaitannya dengan yang tadi transfer itu, menurut kajian atau rekap dari mutasi rekening ya. Iya. Mutasi rekening klien kami, mereka kan klaim menstore uang ke rekening kami ya. Rekening itu yang kami minta di bank, itu kami lihat, kami hitung ya, jumlahnya jauh tidak sampai 1 miliar. Makanya pertanyaannya dari mana hitungannya dia 1M? Udah dihitung 1M dibikin ujian salah pula. Tuh cuma tambah saya. Lanjut lagi, emosi lagi atau jangan emosi. Pelan-pelan. Nggak jadi, jangan emosi lagi. Tapi saya nggak bisa nangis ya, kan saya nggak bisa acting. Gitu ya, maaf ya gitu. Emang kalau aku mukanya emang udah kodrat lah, juteknya emang dari sononya, bukan jutek dibikin-bikin. Dari ikhtiar itu aku lanjutin ya teman-teman. Dari ikhtiar itu ya sudah. Udah berjalan ya. Tiap tahun kalau teman-teman. Kacamata buka biar. Ini po apa? Ini po Iya apa? tuh tahu mantul. Buka aja. Cahayanya mantul. Buka. Yes. Bukan depanmu. Tapi kok mirip po apa? Ya enggak ya. Mirip po apa kok jadi? Enggak mirip kan? Ya terus lanjut. Koma gitu dah. Ya oke. Ya setelah udah ikhtiar itu ya sudah aku berjalan. Nah alhamdulillah tuh
Besi Bekel, aku manggil beliau itu Bekel ya, aku nggak mau lah dipanggilnya lampir, Bekel lah, saya masih tetap manggil dia. Si Bekel itu si kecil itu dapat job, tak. Ada rezeki gue pengen banget punya mobil, lah itu laki lo punya mobil gitu kan. Pas setelah nggak dikasih pinjem, emang kenapa dikasih pinjem? Laki gue pelit, emang laki lo pelit, emang aku ngomong kayak gitu, memang aku bilang kayak gitu karena ya udah sekarang gini, karena lu pengen ada acara, lu butuh mobil, silakan pakai mobil gua. Gitu. Pakailah mobil aku sampai dia nggak sewa sih Pak, minjem cuma-cuma. Sewa. Ya nggak ada perjanjian bisa 10 juta satu hari foto syuting. Pak, showroom aja cuma 500.000. Iya kan? Iya. Ya kalau biasanya sih saya 5 juta kalau syuting-syuting yang kayak kemarin Iya. Di rumah Sidul juga pakai mobil saya 5 juta. Ya, Nongkrong doang. ada dikasih pinjam. Sering lah pinjam sebelum dia punya mobil, meskipun beliau sebelumnya punya mobil Fred warna putih yang mobilnya dibukanya di samping set gitu ya kan, tapi nggak dikasih pinjam gitu kan. Minjem mobil aku alhamdulillah yang nggak ada niatan berpikir yang sampai jelek kalau dia sampai yang akhirnya seperti ini loh ya gitu loh, enggak lah, semua pasti akan tahu gitu loh dekatnya kami seberapa gitu kan. Bukan semata-mata aku yang nggak dekat, aku sok-sok dekat, aku apa kalau hipnotis ya apa sih main bilangnya, mensirap-sirap dia, kok tiba-tiba tuh dia bisa, katanya aku bisa tahu masuk rekening, gue telepon dia langsung dia kirim, hello, emang dikira gue punya indera keenam, bisa yang kayak gitu dari jarak jauh ya kan, tanpa harus deketan, aku tahu, wis Dina punya duit nih, nggak mungkin, itu mustahil. Ada ngomong-ngomong kayak gitu, jadi ya kalau ngomong itu janganlah, tolong di kalau mau ngomong nih dibikin satu persatu nih apa yang harus diomongin, jangan langsung jeplak aja gitu. Ya, Tapi kan memang lidah nggak bertulang. justru karena nggak bertulang Pak, dia harus ya kayak gini kan akhirnya dia nggak mau, katanya aku nggak punya niatan baik, kata siapa? Orang kita juga belum ketemu kok gitu. Dia tuh memang dulunya nggak seperti ini, sumpah tidak seperti ini. Baik ya. Sangat baik. Kenapa saya sampai nggak tega sampai ngerangkul, yuk lu pasti baik. Karena memang dia nggak kayak gini. Kalau aku bilang dia sekarang, oh mungkin ya duit itu bisa menjadikan karakter orang bisa berbeda. Tapi aku bisa terapkan. Kalau bisa jangan kayak gitulah. Ingat sama manusia, sama orang yang dulunya merangkul Anda di saat susah. Jangan melihat orang, jangan merangkul orang, melihat orang itu di saat lu senang, lu punya duit, lu di endorse duit dulu. Gak gitu. Kenapa di saatnya sekarang lu kayak ngomong kayak gitu? Harusnya di saatnya lu susah tuh, lu pikir siapa dulu yang bisa ngajak lu keluar, siapa yang bikin lo kayak gini. Aku tuh nggak pernah loh ibarat nyuruh orang, udah laki lu begitu tinggalin, suruh dia tuh suruh apa namanya, suruh buktiin nih. Aku cuma kasih contoh kayak gini ya, ini berkas dari percakapan kami ya kan, percakapan iyalah segininya ya gue percakapan, desain sama mutasi segala macam. Alhamdulillah Allah masih sayang sama aku, jadi semua masih ada, semua. Saya tidak menipu-nipu atau diganti-ganti, nggak ada. Nyata real dengan percakapan kami itu boleh dicek ya. Nanti itu di Polres saja. Iya, tapi setidaknya aku tidak bohong Pak, dalam arti jadi bukannya yang saya pernah melihat percakapan itu ya kan, bahwa dia begini gitu, enggak. Nih geletakin handphonenya, buka tuh, siapa mau buka tolong baca salah satunya gitu. Di tanggal berapanya itu pasti tercantum. Dan saya maaf, saya tidak pernah memblokir dia. Dan saya juga maaf, meskipun saya bukan artis yang bisa gonta-ganti nomor, saya tidak pernah gonta-ganti nomor. Saya orangnya nggak sok penting, meskipun saya lumayan penting gitu kan. Kenapa? Saya masih bekerja. Sampai saat ini saya bekerja sama kayak dia juga, bekerja dari pagi pulang malam, dari pagi pulang malam. Tapi bukan malah yang bilang
nuduhnya nipu, bawa kabur. Kerjaan gue bukannya nipu, tapi kerjaan saya ada di toko material. Jadi bukannya penipu. Kalau penipu ya bukan saya gitu. Kenapa saya bilang kayak gitu? Wajar. 2 miliar itu duit katanya dititipin ke saya buat rumah doang. Itu mustahil. Mobil ada, jalan-jalan ada, ngasih buat lebaran ada, ngasih buat ini ada, harus di. Nah, jadi maksudnya kaitannya dengan uang yang disetor itu 2 miliar ya? enggak, Oh, enggak. dia klaimnya 1 miliar 96 juta itu faktanya bukan hanya untuk membangun. Dalam perjalanan dia naruh uang setor itu dia pakai buat Mobil. gak ada apa? Gak ada Oh, terima itu mobil. ya, mobil, kemudian buat DP, kemudian buat rumah orang tua, kemudian juga untuk bayar tiket pesawat mereka dia jalan-jalan, dan itu atas perintahnya Ibu N itu sendiri. Nah, kalau sekarang kemudian klien saya ini disuruh dihitung-hitung, suruh buat rincian, ya monggo datang. Jangan ujuk-ujuk kita seperti ada kewajiban untuk membuat pembukuan lah. Kan dia bukan bendahara, kok. Mungkin waktu zamannya itu tuh aku bendahara atau sekretaris pribadi mungkin. Karena kan ini duit sama aku, Om. Ya, lanjut. Kali gitu kan. Tapi saya terapkan dulu ya. Dia tidak beli cash. Kenapa? Nih. Oh, begitu bohong lagi dong. Ya. Bohong lagi dong, bilang Kok saya yang bohong, Pak? Iya, dia bilang dengan Iya kan, saya. maaf, jadi kan tensin Pak sama artis. Pada saat Masa itu sama dia bilang, artis, masa sama artis bilang yang Bang Haji, kredit. nih mobil baru nih, saya beli cash. Ma- Sumpah demi Allah. Iya, saya karena nggak datangnya di toko. Ini nggak bohong nih. Kalau ini nggak bohong. Ya memang nggak bohong, memang kita ngomong apa adanya. Bang Haji, ini mobil baru. Alhamdulillah adekku. Iya. Ini udah bisa maju. Saya ngomongnya gitu. Mungkin Saya tahu kredit juga dari ribut-ribut ini. Karena saya nggak tahu, saya Bukan, pikir bukan. benar. Gini loh Pak, maaf ya Yes, Pak, kan? bukannya saya ngebelain beliau ya Pak. Gini loh Pak, yang namanya kan saya kan di zaman itu masih sayang Pak. Udah merangkul sebagai adik teh. Jangan bilang-bilang ya kalau gua kredit. Gue pengen pulang tuh. Pokoknya pas pulang, laki gua lihat gue punya mobil, ya kan, gue punya mobil langsung deh katanya tuh. Oh nggak boleh ada nomornya ya? Oh iya ya maafin, ini juga nih maafin. Nggak katanya gitu, jangan bilang-bilang ya teh katanya gitu. Iya bilang gitu. Ya namanya kita kan udah sampai tahu sampai saat ini sampai seperti ini akan terjadi. Aku bilang Pak tuh beli mobil baru Pak, tapi maaf Pak izin pakai nomor aku, pakai nama pribadi karena aku pribadi kan masih kerja di toko. Otomatis dong kalau persyaratan kredit itu kan ada semuanya persyaratan kerja, NPWP, gaji berapa, otomatis di telepon ke kantor konfirmasi bener gak beliau kerja di sini itu pasti ada. Kenapa dia nggak mau pakai? Karena dia nggak mau bermasalah dengan suaminya. Pakailah nama aku, izin juga sama bapak gitu Pak ya Pak, boleh ya Pak. Iya tapi hati-hati, bapak pernah warning. Nanti hati-hati loh kalau suatu saat nanti akan kenapa-napa. Itu pernah bapak bicarain. Ya. Terjadilah ini. Tapi maaf nih. Bilang nih, yang kredit siapa? Baca. Oke, baca yang kredit siapa? Bacain aja. Om, Kak, bacain Kak. Bilang yang kredit artis gitu. Nah, ya, bukannya Astri, artis. Udah itu masukin. Udah. Yang bilang dia, yang Oh, minta jadi kredit. Ibu N menyuruh Ibu untuk kredit. Iya, nelpon adik-adikan aku tuh yang biasanya Soalnya kalau survei-survei. pakai data dia kan Enggak, kalau itu. mau kredit mobil nggak ada data Pak. Iya, karena kan Nggak dia bisa. karena kan kerjaannya Iya kan? kan belum ada. Nah, kalau dia mau pakai Ya, enam, jangan ke saya dong, ke sini. Oh iya maaf. Iya. Ya. Emosi aja. Iya, karena tokonya dibawa-bawa. Jadi saya terapkan ya. Kasihan lah, janganlah bawa-bawa bapak gitu. Saya sih niatnya kagak mau bawa bapak, tapi karena saya bekerja di bapak. Ibu nanya katanya lu bawa duit 2 miliar. Enggak bawa duit 2 miliar. Kata siapa?
kamu nggak bertanggung jawab ya, kamu masih, ya saya masih kerja sama bapak di tahun itu 2018, 2019, 2020, 2021 saya masih kerja sama bapak, masih kerja sama bapak di toko murah 88 di Jalan Raya Meruyung. Wajar beliau itu marah-marah, bentar Pak jangan dipotong terlupa, ya kan, ini di otak masih panjang soalnya nih. Ini buat banyak nih mau bombardir nih. Kagak, saya dulu Pak. ini panjang, masalahnya panjangnya di otak udah skripsinya udah banyak gitu kan, ya kan, takut salah gitu, ya kan. Akhirnya apa kata bapak? Kamu harus bertanggung jawab, kata dia gitu. Emang kamu kita kemana? No, rumahnya udah jadi. Kagak, kata bapak beritanya sampai itu, terus sama ini tinggal di mana, ya kan? Kalau selama dia titip uang, katanya saya nipu, belum selesai makan belao. No, lu lihat rumahnya pada sono, gitu kan, lu lihat pada kesana. Semua orang-orang tuh yang ngecam gue, yang ngejudge gue jelek banget, gue miler, gue bawa kabur. Lu lihat rumahnya di daerah Ciganjur, monggo. Rumahnya dari rumah kecil kok, dari rumah kontrakan, bukan kontrakan, rumah yang 3 petak kontrakan sampai postak, sampai harus dibuka. Tapi saya kasih tahu, bukan renovasi, inget mbaknya, masnya inget, tolong ini bukan renovasi. Renovasi itu genteng, bocor, ya kan, ganti atap, ngecat ulang, itu renovasi. Tapi ini membongkar rumah lama, ya kan, dibikin rumah baru. Rumah yang tadinya cuma 3 petak dibikin 2 lantai, bukan 55 meter. Yang atas yang bikin siapa kalau 55 meter? Jin, iya kan? Emang dia bisa tuh tiba-tiba langsung bikin. Itu dihitung juga, bawah sama atas dihitung. Kalau lo iya dong, Pak, bener. Kata dia kan cuman 55 meter sampai 2 mil, sampai sekian M, kata dia gitu kan, sampai se-M gitu kata dia. 72 luas bangunannya. Tapi kan dia kan gebar-gebar kagak sampai 50 meter. Ya. Tanah harus. Ya nggak bisa, tetap aja. Masa ngomong sama Kak, tapi sebelum adanya somasi udah ada komunikasi dulu? Alhamdulillah kagak. Enggak. Oke, terus berarti langsung ada layangan gugatan somasi. Iya, jadi Mbak, gini Kak. menjawab pertanyaan Mbak itu, dia itu beberapa kali berstatement di talk show bahwa memang dia sendiri belum ada ini, Belum ada. apa namanya, mengklarifikasi atau meminta atau menanyakan gitu, itu belum ada. Ya, kepentingan itu bukan buat dia juga loh, kepentingannya buat klien saya juga. Kenapa? Jangan dia mikirnya duitnya masih ada aja, siapa tahu Belum aja tentu. hitungannya masih over. Belum tentu. Ya. Belum tentu masih ada. Ya, itulah Emang rumah sebelah kagak, kan yang dibilangnya itulah menjadi penting klarifikasi itu, karena belum tentu duitnya dia udah habis atau masih ada. Siapa tahu aja dia masih punya hutang. Itu. yang punya utang aku apa dia? Dia. Oh, gitu. Itu. Jadi Karena itu kan- menjawab pertanyaan. Karena itu. kan dia kan selalu bilang rumah yang 2 lantai itu sampai segitu. Rumah sebelah juga lah. Ya. Rumah Jadi sebelah yang dibangun juga oleh sama klien bikin. saya ini 2 rumah orang tuanya sama rumah Iya. utama. Iya, itu rumahnya 2, bukan 1. Yang punya beliau 2 lantai, yang satunya cuman 1 gitu. Jadi saya terapkan lagi ya, maaf kagak nipu. Orang udah tempatin sampai bikin saya puas, ya kan? Saya puas dengan saya gini. Akhirnya saya punya rumah, impian saya juga. Itu orang top pertama karena dia selalu bersyukur, ya kan? Tapi sekarang dia bukannya bersyukur, malah menduga saya penipu, malah menduga saya bawa kabur. Kalau saya kabur, saya udah pindah rumah, ya kan? Tapi pindahnya nggak ada yang tahu nih, semua pindahnya ke luar negeri gitu kan, ketemu sarukan. Tapi ini enggak, tetap dari awal kita berjumpa sampai saat ini rumah aku masih di daerah Sawangan. Tapi masih, jangan dong ya, kalau Pak. ngebangun, Iya. jangan orang itu nggak boleh lihat. Ya Allah ya Karim, emang dikira saya sarungi, set gitu. Yang enggak lah, enggak. Nggak sih? Kan di angka 1M ini kan di berita kebanyakan apa? Kan untuk urusan proyek rumah ya. Boleh tahu gak sih perjanjiannya seperti apa sih gitu? Apakah Mbak itu sebagai supplier apa sebagai kontraktornya juga gitu? Enggak, kita kalau aku pribadi emang kagak ada perjanjian. Salahnya aku, ya, tapi aku nggak bego. Saya nggak mau bilang saya bego, nggak mau, ntar Allah dijawab saya bego. Saling percaya. Nah, karena gini, ya udah nih gimana ya gitu, buka dikit aja ah. Karena aku bilang gini, ini
Lu nggak ada mau buktinya. emang lu nggak mau hitung-hitungan sama gua gitu kan bahasa kasarnya. Udah teh, gue percaya sama lu teh, pokoknya gua kasih semuanya gue selain ke lu. Ada buktinya. Ada pak, ada. Jujur sih aku Ya, memang kagak pernah jelas. bisa gambar om, aku nggak bisa gambar, aku nggak bisa ngitung RAB yang harus detail. Karena kalau yang namanya kita bongkar rumah itu harus detail, harus tahu apa yang kita harus bangun awal, apa yang kita harus bongkar, gimana caranya itu rumah yang darinya awal lantai 1 jadi ke lantai kedua itu kan masih punya semuanya tuh ada perhitungan. Aku pribadi gitu. Oke. Ya percakapan aku tuh cakep gak tuh percakapan. Wih panjang. Terus saya stop pas bagian ada bangunannya, ya kan? Nanti aku stop. Gambar rumahnya ada di Jadi Ada kita di sebagai sini. apa ya, Mbak ya? Dalam Mbaknya sebagai apa ya? aku Kenapa tiba-tiba dititipin uang gitu aja, ya Mbak? kan aku kan jadi toko bangunan masnya. Iya, berarti Mbak supplier kan? Oh, beda dong, Menyediakan beda. Menyediakan barang kan? Kenapa? Menyediakan Penjual, bahan-bahan ya? Iya, saya menyediakan barang karena emang barangnya emang ada di toko. Kalau supplier itu beda loh mas, gitu. Iya, iya saya paham. Gitu, beda lu salah ngomong lu, mas. Kalau supplier beda. Ya termasuk Mas Kiwi. Om Kiwil pak. Om maaf ya om, aku sebut-sebut karena pas berbarengan sama beliau itu om juga ngebangun rumah, renovasi rumahnya tuh. Nah kalau om bener renovasi pak, renovasinya dia renovasi di daerah sana tuh pas barengan sama Kanina gitu, barengan. Jadi bukan satu artis yang ada di tempat aku, bukan, itu sangat banyak. Di sini juga aku kasih gambarnya kok, lihat ya, nih contoh ini gambar. Ya kan? Ini udah diperlihatkan ya. Udah pernah. Ini aku perlihatkan semua. Dan semua itu Ini kemudian ini. ada kok denahnya. Oke, denahnya juga ada. Sama aku juga kirimin itu juga. Jadi semuanya itu ada. Jadi aku bilang kalau misalkan aku tidak menyodorkan dalam arti aku tidak kasih tahu nih ini ada, itu bohong gitu loh. Karena percakapan kami pun alhamdulillah meskipun ini nggak bisa dibuka lagi tapi setidaknya pastilah ada bayangan sama gitu. Oke.